Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Kembali bertemu dengan saya, Bu Santi, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai melacak perburuan mutiara dari timur. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Melalui video pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian, peserta didik juga dapat mengetahui tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada materi melacak perburuan mutiara dari timur adalah memahami motivasi, nafsu, dan kejayaan bangsa Barat. Peristiwa sejarah pasti terpengaruh ataupun berdampak bagi peristiwa yang lain. Begitu juga peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, seperti peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang berada di Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa kemudian berlomba-lomba untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Mereka percaya bahwa rempah-rempah dihasilkan oleh bangsa-bangsa yang terletak di dunia timur, sehingga mereka berusaha melakukan pelayaran ke dunia timur. Pada akhirnya mereka sampai ke wilayah Indonesia yang merupakan salah satu penghasil rempah-rempah di dunia timur. Rempah-rempah merupakan salah satu komoditas yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Kondisi lingkungan di Eropa yang dingin menyebabkan rempah-rempah menjadi salah satu komoditas penting yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Hal ini karena rempah-rempah memiliki fungsi salah satunya sebagai penghangat badan. Selain jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, faktor pendorong lain bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah perkembangan teknologi pelayaran pada bangsa Eropa, kemudian semangat perang salib. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang petualangan, penjelajahan, dan juga perebutan hegemoni. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 membuat akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan mudah dan harga yang lebih murah tertutup. Harga rempah-rempah di Eropa kemudian melambung dengan tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dengan begitu, maka dimulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru yang didukung oleh pemerintah dan para ilmuwan. Portugis dan Spanyol merupakan pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis juga menjadi pembuka jalan untuk menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, yang kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur tidak hanya mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, namun mereka juga memiliki tujuan untuk mencari kekayaan atau gold, kemudian mencari kejayaan atau glory, dan juga menyebarkan agama atau gospel. Sebelum kita membahas tentang negara-negara yang datang ke Nusantara, mari kita simak video berikut.
Setelah kita mengetahui tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, kita akan membahas materi mengenai negara-negara yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, kita akan membahas mengenai negara Portugis. Berita mengenai Columbus yang menemukan dunia baru membuat Raja Portugis Immanuel I menjadi penasaran. Kemudian memanggil pelaut ulung yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi penjelajahan samudra dalam rangka mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kebetulan sebelum Raja Immanuel I yang merupakan Raja Portugis memanggil Vasco da Gama, sudah ada pelaut yang bernama Bartolomeus Dias yang melakukan pelayaran melalui pantai barat Afrika. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran untuk menemukan tanah Hindia. Namun pada tahun 1488 dia mendarat di pantai selatan Afrika yang kemudian diberi nama dengan Tanjung Harapan. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Vasco da Gama dimulai melalui pelabuhan Lisbon. Vasco da Gama melakukan pelayaran dengan mengikuti jalur pelayaran yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias. Rombongan Vasco da Gama kemudian singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut Bangsamur yang telah disewanya, mereka melanjutkan perjalanan dengan berlayar menyusuri pantai timur Afrika untuk melewati Lautan Hindia atau Samudra Hindia. Pada tahun 1498, kemudian rombongan Vasco da Gama mendarat di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Setiap wilayah yang sudah disinggahi oleh rombongan Vasco da Gama kemudian diberikan patok batu padrau yang berbentuk seperti bola dunia. Patok batu tersebut merupakan lambang bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Portugis. Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng di Goa, India. Atas dasar tersebut, maka Raja Portugis Immanuel I menobatkan Vasco da Gama sebagai penguasa Goa atas nama pemerintahan Portugis. Pada akhirnya bangsa Portugis menyadari bahwa India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian mereka mendengar bahwa Malaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Akhirnya Portugis mempersiapkan ekspedisi untuk menguasai Malaka. Dalam ekspedisi ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511 akhirnya armada Portugis sampai di Malaka. Setelah sampai di Malaka, akhirnya Portugis mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dan Portugis sampai ke tanah penghasil rempah-rempah yaitu Kepulauan Maluku. Selain Portugis, negara lain yang melakukan penjelajahan samudra adalah Spanyol. Sebelum orang-orang Portugis melakukan penjelajahan samudra, sebenarnya orang-orang Spanyol sudah terlebih dahulu melakukan penjelajahan samudra dalam rangka untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Portugis dan Spanyol sama-sama memeluk agama Katolik. Keduanya juga menginginkan untuk menguasai wilayah lain di dunia, sehingga hal ini menyebabkan keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan antara bangsa Portugis dan Spanyol, akhirnya dilakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akan diadakannya perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini dilakukan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juli 1494. Orang-orang Spanyol yang diprakarsai oleh Christopher Columbus melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Berdasarkan kepercayaan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dan rombongannya bertolak dari Spanyol menuju ke arah barat. Columbus akhirnya mendarat di sebuah pantai yang merupakan bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus kemudian merasa bahwa ekspedisinya telah sampai di tanah Hindia. Berikutnya, rombongan Spanyol kemudian berlayar kembali dan mendarat di Haiti.
Karena merasa bahwa mereka sudah sampai ke wilayah timur yang merupakan penghasil rempah-rempah, maka mereka memutuskan untuk kembali ke Spanyol dan melapor kepada Ratu Isabella. Keberhasilan Columbus dalam menemukan dunia baru mendorong para pelaut lain untuk melakukan penjelajahan samudra. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magalhães disertai dengan kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.